Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Ibu Halimah. Ibu Halimah itu menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu tahun 2010 itu Bu Halimah dan suaminya itu berjualan pecel ayam, pecel lele dan sebagainya di daerah Surabaya sana. Nah, awal-awalnya semua itu berjalan lancar, baik-baik aja. Tidak pernah ada pengalaman aneh, tidak pernah ada pengalaman horor. Nah, tempat Bu Halimah dan suami itu berjualan itu juga daerah yang termasuk lumayan cukup ramai. Penjualan pun lumayan cukup bagus, meskipun ya nggak selaris atau sebanyak seperti penjual-penjual lain gitu ya, yang memang udah gede kayak itu. Cuman setidaknya hasil dari berjualan tersebut itu bisa buat menyambung hidup, ada tabungan dan sebagainya. Akhirnya ya ditekunilah berjualan di tempat tersebut sampai kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun berjualan di tempat itu tidak pernah mengalami apapun, sampai itu tadi di tahun kedua mereka itu mengalami satu peristiwa yang menurut mereka itu benar-benar di luar nalar gitu ya. Ada satu peristiwa horor yang terjadi pada beberapa malam gitu, dan inilah yang nanti akan diceritakan di cerita ini. Jadi di suatu malam di tahun 2010 tersebut, Bu Halimah sama suami lagi berjualan seperti biasa. Larisnya pun normal, pas masih sore-sore jam 7, jam 8, itu benar-benar kayak lagi peaknya, lagi puncak-puncaknya gitu ya. Pembeli itu datang, udah sekitar jam 9, masih lumayan ya, agak menurun tapi lumayan lah, masih ada beberapa 1-2 pembeli itu yang datang gitu. Memasuki pukul 10, biasanya itu tutup sekitar jam 12 malam itu udah tutup. Nah, ini jam 10 malam, entah kenapa tiba-tiba ada angin besar. Angin yang datang itu benar-benar tiba-tiba. Tadinya itu hawa itu gerah gitu ya, panas. Nah, ini angin bus bertiup sampai itu kan pakainya tenda ya. Tendanya itu ya begini kayak glebek-glebek. Ada ketakutan juga Bu Halimah, Pak, ini anginnya kok gede banget kayak gini, Pak. Nanti kalau misal terbang gimana, Pak? Kata suaminya. Enggak, Bu, ini kuat kok, kata si suaminya. Enggak apa-apa. Ya, berdoa aja semoga enggak terjadi apapun. Akhirnya sudah dibiarkan, angin itu bertiup kurang lebih sekitar 5 menit. Anginnya pun dingin gitu ya, yang tadinya gerah, keringetan, ketiup angin tersebut kurang lebih sekitar 5 menit. Itu badan enak, seger, jadi keringat itu juga pada kering kayak gitu. Nah, setelah angin bertiup berhenti, suasana di sekitar tempat tersebut tiba-tiba menjadi sangat hening. Bener-bener senyap, gak ada satu orang pun yang lewat naik sepeda motor atau berjalan kaki gitu ya. Itu bener-bener sepi, teman. Pak, kok sepi ya, Pak ya? Memang di seberang itu ada penjual yang lain, tapi ya nggak tahu, nggak ada suara aja gitu ya. Bahkan di tempat yang lain itu pun nggak ada satu pembeli pun. Bener-bener sepi, senyap banget. Ini Bu Halimah yang tadinya jongkok, dia pun bangun. Pak, kok tiba-tiba sepi banget ya? Iya, Bu, Bapak juga merasakan yang sama. Ini Pak Kardi suaminya. Pak Kardi bilang hal seperti itu. Iya, Bu ya, kok tiba-tiba sepi banget ya? Bahkan Pak Kardi itu keluar warung, nengok kanan kiri. Di situ pun nggak ada satu orang pun yang lewat. Bener-bener sepi, padahal masih sore ya, sekitar jam 10 lewat. Kok udah sepi kayak gini ya, Bu ya? Pak, kalau udah sepi, udah yuk Pak, tutup aja, kata Bu Halimah. Nah, suaminya Pak Kardi bilang, tunggulah, sabarlah, nanti jam 11, kata si bapak. Iya sih Pak, cuman nggak tahu perasaan ibu kok jadi nggak enak seperti ini, kok kayak agak-agak serem ya Pak ya, kata si Bu Halimah. Alah, serem-serem apa, kata suaminya. Udah nanti aja, kata si suami. Itu juga di depan itu masih ada beberapa pedagang yang masih buka, katanya. Ya wis lah, Bu Halimah nurut sama suami aja. Nah, nggak lama beberapa menit kemudian mereka juga lagi sama-sama bengong.
Gak ngapa-ngapain, cuman nunggu pelanggan, nunggu pembeli aja datang ke situ. Cuman ada suara dari api kompor yang tipis gitu, yang kecil, kayak gitu. Cuman ada suara itu. Tiba-tiba Bu Halimah kan lagi-lagi jongkok ya, jongkok duduk di kursi kecil di sana di balik gerobaknya. Suaminya kan berdiri ya, ngerapiin apa kayak gitu ya, bengong tapi maksudnya tangan bekerja tapi nggak ada suara apapun, nggak ngomong apapun, mereka tidak dalam kondisi ngobrol. Nah, tiba-tiba suaminya monggo gitu. Seolah-olah ada seorang penjual ada seorang pembeli yang datang, monggo, mau pesan apa, Pak, gitu kan ditanya. Terus, oh ini kayak suaminya tuh seolah-olah ngelayani. Nah, Bu Halimah kan ya mau membantu. Dia pun bangun, mau nyiapin gitu ya. Begitu bangun, lah ini orang ngomong sama siapa? Suaminya. Suaminya tuh kayak lagi ngelayanin seorang pembeli, tapi Bu Halimah itu nggak ngelihat. Akhirnya apa? Dicolek kan, nyemprot. Dicolek suaminya. Bu, Pak, sampean ngomong sama siapa, Pak? Sama ngomong sama siapa? Itu ada yang beli, kata si bapak. Yang beli yang mana, Pak, gitu. Monggo ditunggu, katanya. Bu, ayam ini akhirnya diambilin sama si Pak Hardi tadi, disiapin di piring buat digoreng. Nah, buat digoreng, si Bu Halimah kan bingung. Mana orangnya gitu? Gak ada. Dia itu gak ngelihat apapun. Si Pak Hardinya ditarik, Pak, aku itu gak lihat apapun, Pak. Sampean yang beli mana? Orang itu lagi duduk, kata si Pak Hardi. Ngelongok begini kan. Ya Bu Halimah gak ngelihat apapun, gak ada siapapun yang duduk di sana. Pak, sampean itu, aku itu nggak roh, Pak. Aku tuh nggak ngelihat apapun, Pak, di situ, Pak. Udah digoreng aja, jangan berisik. Nggak enak ada pembeli. Cepetan. Ya, Bu Halimah juga nggak berani sama suami ya. Akhirnya udah nurut-nurut aja, digoreng sama Bu Halimah sampai udah selesai. Nah, disuguhinlah makanan tadi, ayam dan yang lain-lain disuguhin, ditaruh di depan situ. Bu Halimah itu bingung antara takut tapi ya penasaran. Itu suka ngelongok-ngelongok begini gitu. Suaminya, ngeliatin apa sih, Bu? Ngeliatin yang beli, Pak. Mana Pak yang beli, Pak? Bu Halimah itu ngelihat nasi sama ayam sama apalagi gitu ya yang dipesan itu nggak disentuh sedikit pun di sana. Pak, itu masih utuh, Pak, nggak disentuh. Kata si itu Pak Kardinya. Ada orang makan jangan dilihatin kayak gitu. Kamu tuh kayak baru jualan aja. Pak, aku itu nggak ngelihat yang beli, Pak, gitu. Orang ada itu yang beli. Pak, yang beli itu siapa, Pak? Itu ada bapak-bapak dua, katanya begitu. Bapak dua, ya dipastikan dilongok lagi begini. Orang nggak ada siapa-siapa. Bu Halimah pun akhirnya melipir ke pinggir ke sana, memastikan gitu dari samping pun nggak ada. Bahkan sajian di atas piring itu kayak nggak kesentuh, kayak nggak bergerak sedikit pun. Bu Halimah pun akhirnya keluar tenda di dekat jalan sana. Kan orang jualan pecel ayam, pecel lele gitu ya. Ini salah satu makanan yang narator juga suka, termasuk sering mengkonsumsi gitu ya. Ini kebayang gitu ya. Jadi narator ngebayanginnya itu, ngegambarinnya itu enak. Kan biasanya Pak ada kain gitu ya. Pecel ayam, pecel lele dan sebagainya kayak gitu. Terima pesanan. Itu ada spanduknya kan yang dilukis. Nah, Bu Halimah dari depan, dari pinggir jalan sana, itu memang ngelihat kayak ada yang jembul di sana. Di spanduk tersebut ada yang jembul, seolah-olah di baliknya itu ada dua orang yang lagi duduk. Iya bener, kan ada lampu dari dalam, bahkan apa? Kayak semacam ada bayangannya. Iya bener ada yang beli. Bu Halimah pun geser lagi ke kiri, begini ngeliat sisi dalamnya. Sisi dalamnya itu nggak ada apa-apa. Dipastikan lagi keluar sana ada, bahkan apa? Akhirnya saking penasarannya, dia itu keluar, bener-bener keluar. Dilongok dulu begini ya. Itu nggak kelihatan kakinya. Kakinya itu nggak ada nggak ada kakinya. Terus ini apa? Ditul begitu sama Bu Halimah. Itu kayak kosong gitu ya. Kayak kosong, kayak seolah-olah itu tuh ketiup angin, ya dipencet kan ya. Jadi kalau misal badan orang dipencet kan keras, nah itu tuh enggak. Loh ini kok enggak ada. Akhirnya Bu Halimah pun minggir ke sana. Pak, yang beli itu setan kayaknya, Pak, ngomong sama Pak Kardi.
Ya yang ada diomelin sama Pak Kardi, kamu yang beli setan gitu, orang dia lagi makan kayak gitu. Pak, lihat, coba Pak, lihat, ini Pak Kardi itu posisinya lagi ngebenerin, lagi ngotak-ngatik kompor di situ. Jadi kan posisinya merunduk, sama dua-duanya itu merunduk di balik gerobak. Pak, coba lihat nih Pak, coba lihat nih. Dasar gitu kan, Pak Kardinya itu udah mulai agak lumayan kesel, tapi bangun juga, ngelongok ke arah yang tadi orang-orang biasa duduk di sana, dilongok. Lah Bu, kemana orangnya? Lah sampean kemana orangnya gimana? Orang dari tadi ndak ada yang beli Pak. Sumpah Bu, kata si Pak Kardi, tadi itu ada yang beli, bapak-bapak gitu, digambarin sama Pak Kardi. Ya mungkin kisaran usianya seumuran sama dirinya, sama satunya itu lebih muda, mungkin usia sekitar 30 tahunan gitu ya. Itu mereka pakai kemeja, kayak orang-orang yang habis pulang dari kerja, kayak gitu. Itu ada Bu, beneran Bu, 2 makan di sini Bu. Bapak itu ndak bohong, ngapain, kayak gitu juga dimubazirin kayak gitu. Ngapain Bu, beneran Bu, Pak. Ibu itu kan udah bilang tadi, nggak ada siapa-siapa. Ibu memang bener nggak melihat apa-apa. Bapak yang melihat, ya tak anggapnya itu pembeli Bu. Masa mau beli? Ah Mas, sampean setan Mas, istri saya nggak ngelihat. Masa Bapak ngomong kayak gitu? Ya nggak mungkin lah, kata si bapaknya. Iya juga sih gitu ya. Istrinya pun, Bu Halimah itu juga akhirnya mengerti masalah. Iya sih lah. Ya terus ini gimana Pak? Ya wis lah, ini orangnya udah pergi. Pak, tadi aku lihat Pak, diceritakan yang masalah Bu Halimah itu ngeliat dari depan, di dalam itu dari sini nih Pak, ini nggak kelihatan Pak. Pas dilongok begini, itu kayak ada punggung yang ini kena kain itu ya, nyembul Pak. Itu memang ada, tak pegang, dul gitu. Itu kosong, kayak isinya tuh cuman angin, kata sih. Berarti bener Bu, kayaknya setan Bu. Yaudah yuk Pak, tutup aja yuk Pak, tutup yuk. Ya wis lah kalau kayak gitu. Akhirnya yang tadi di depan sana diberesin. Cuman anehnya begini, begitu diambil, Bu Halimah nggak berani ngambil gitu Pak, bapak aja yang ngambil. Akhirnya diambil sama suaminya, ditaruh begini kan. Tek. Bu Halimah posisinya di dalam gerobak, ngelihat ayamnya, semua yang disuguhkan di sana termasuk sambelnya itu masih utuh, nasinya juga masih utuh, tapi semuanya itu berubah jadi gosong. Gosong kayak digoreng itu sampai gosong. Nasi pun sama kayak gitu. Pak, kok jadi gosong ya? Nah, suaminya pun baru nyadar. Loh, iya ya Bu ya. Tadi waktu tak ambil itu belum gosong Bu. Ini kok udah gosong seperti ini ya Bu ya? Yes Pak, udah Pak, dibuang aja ya Pak, dibuang. Iya, akhirnya kan nasinya ya sambil doa-doa Bu Halimah, Bismillahirrahmanirrahim, tak buang. Ini ya semoga nggak terjadi apa-apa. Akhirnya dibuang di sana. Nah, udah. Mereka pun bergegas mulai beres-beres. Akhirnya sampai ya karena rasa takut gitu, beres-beresnya pun cepet-cepet semacam itu. Sampai kurang lebih hampir jam 11 malam. Nah, hampir jam 11 malam di sana saat mereka itu udah mau selesai dengan semuanya, tiba-tiba terdengar ada suara orang ngamen, tapi yang pakai tutup botol itu, kocrek. Ada bunyi itu, crek, makin deket. Bu Halimah tahu, ini orang ngamen. Akhirnya nyiapin koin 1000-an gitu ya buat ngasih. Bu Halimah nungguin di situ, suara tadi makin deket, sampai akhirnya sosok yang ngamen tersebut pun muncul di antara sela-sela kain di pintu masuk warung tersebut. Ada seorang perempuan, ini pakai bajunya itu baju terusan sampai setinggi selutut segitu bawahnya gitu ya. Kakinya tuh kelihatan nyeker. Orangnya tuh mohon maaf dekil, bajunya kotor, rambutnya itu juga awut-awutan, gak terawat lah. Kulitnya segala macam itu juga kotor. Tapi yang bikin serem, mata dari perempuan tersebut itu adalah seorang perempuan. Ini cerek. Matanya tuh kayak ditato, warnanya tuh hitam semuanya. Terus apa? Ngamen berdiri di sana dan ngamennya tuh aneh. Dia tuh ngeliatin Bu Halimah terus sambil senyum, sambil nyanyi. Nyanyinya pun cuma ha he ho he ha. Nggak nyanyi apapun ya. Maksudnya kalimatnya itu nggak jelas. Itu sambil nyengir, giginya itu hitam-hitam, ngeliatin Bu Halimah terus. Akhirnya kan Bu Halimahnya, Pak,
itu orang ngamen serem banget Pak gitu. Si suaminya kan bangun, mana Bu, gak ada orang ngamen. Kali ini kebalikannya. Kalau sebelumnya yang lihat itu kan Pak Kardi. Nah ini yang kedua, si pengamen ini justru yang ngelihat itu cuman Bu Halimah. Bahkan Pak Kardi sendiri itu ndak mendengar suara apapun, ndak ada suara ngamen Bu. Mana suara orang ngamen? Pak itu Pak, pengamennya itu lagi berdiri di situ Pak, ngeliatin ibu terus, itu liatin di situ, liatin gitu. Ya Pak Kardi ngeliatin, mana Bu, orang nggak ada. Bapak dengar suaranya ndak? Enggak, Bapak nggak dengar ada suara orang ngamen atau gimana. Pak Kardi penasaran, keluarlah mendekat ke arah titik di mana ditunjukkan sama Bu Halimah di situ berdirinya. Si Pak Kardi ke sana, mendekat, Pak, udah Pak, nggak usah deket-deket situ Pak, serem, takutnya dia ngamuk atau gimana Pak. Itu sambil nyanyi si perempuan tadi itu ngeliatin Bu Halimah terus sambil mulutnya itu menyeringai gitu, nyanyinya pun nggak jelas, kocrak. Si suaminya itu mendekat ke sana, Bu, mana Bu, nggak ada. Sampai dibegini-beginiin sama suaminya, itu kayak ngelos begitu doang, nggak terkena apapun. Pak, udah Pak, Bapak minggir. Akhirnya si Pak Kardi pun minggir ke sana, balik lagi masuk. Si perempuan itu bergeser, ketutup sama kain itu yang lebarnya di depan. Ketutup, suaranya itu masih ada. Cek, pindah di yang satunya. Pak Kardi sama Bu Halimah udah posisinya di dalam. Ini tuh masih ngamen, masih ngeliatin. Pak, itu pindah ke sana Pak. Bu, Bapak itu nggak ngeliat apa-apa Bu. Udah nggak usah dilihatin, Udah Ibu jongkok aja, Ibu jongkok gitu. Pak, ini dikasih, kata si Ibu. Udah, mana duitnya? Si Pak Kardinya kan jalan. Mbak, sampean di mana gitu. Ngomong kayak gitu. Nah, seketika itu Pak Kardi melihat, tepat di depannya itu tiba-tiba muncul. Begitu lagi nengok begini terus mau balik sambil bawa uang gitu ya. Ini si perempuan tadi itu muncul di depannya. Pak Kardi kan kaget. Astagfirullahaladzim. Ngagetin Mbak, sampean ngagetin. Itu perempuan tadi berhenti nyanyi, cuman ketawa-ketawa doang. Terus Pak Kardi ngasih uangnya, tepluk. Dia bawa plastik kayak orang ngamen biasa pada umumnya, yang plastik itu tempat nerima uangnya, dimasukinlah ke situ. Si perempuan tadi itu nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa, cuman si Bu Halimah masih ngelihat. Terus terakhir ngelirik ke arah Bu Halimah, itu cuman diem ngelihat begini doang sambil nyengir, sambil ketawa-tawa seperti itu. Habis itu jalanlah si perempuan melanjutkan perjalanannya. Di situ langsung, Pak, udah Pak, tutup Pak, ini makin malam kayaknya makin serem Pak, makin malam makin serem gitu. Udah tutup sekarang. Ya udah, buruan. Pak Kardi juga masih syok tadi, kaget ya gitu ya, tiba-tiba nongol di depannya seperti itu. Akhirnya Pak Kardi beres-beres segala macam, selesai singkat cerita, itu udah jam 11 lewat. Pindahlah peralatan-peralatan itu segala macam ya, dititipkan gitu. Nah, akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah, ngobrolin masalah itu tadi. Pak, kita jualan di sana udah udah 2 tahun ini kan Pak. Kok malam ini tuh aneh banget ya Pak. Bapak kedatangan orang yang Bapak doang yang melihat, dan dia makan di situ. Setelah selesai, orang yang gak bayar kabur, malah nasinya jadi gosong gitu, semuanya jadi gosong. Itu kan aneh ya Pak. Iya ya Bu, aneh ya Bu ya. Terus apa? Tadi kan Ibu doang yang ngelihat Pak, yang orang ngamen ibu-ibu tadi, ibu-ibu serem itu. Terus sampai akhirnya Bapak mendekat, Bapak kan ngelihat baru percaya. Iya Bu, aneh gitu ya. Bapak memang ya awalnya nggak percaya dengan apa yang dibilang sama Ibu, tapi iya nggak tahu, aneh lah kata si Pak Kardi sama si Bu Halimah tadi. Nah, tidurlah mereka malam itu, dan keesokan paginya mereka berdua nggak bisa bangun. Mereka berdua itu sakit, kayak sakit badan itu benar-benar sakit semua. Kayak orang, setiap sendi itu kayak orang yang habis keseleo gitu. Cuman di setiap sendi, kalau digerakin itu sakit banget, benar-benar sakit. Ini sampai Bu Halimah itu
Saat gerak sedikit, aduh, nggak bisa jalan, nggak bisa. Pak Kardinya pun sama, ya anaknya yang repot gitu ya. Bapak sama ibu ini kenapa gitu. Akhirnya di kesakitan tersebut, Pak Kardi sama ibunya cerita pengalaman tadi malam. Semalam itu bapak sama ibu begini. Ya sudah kan, anaknya udah mendengar cerita itu ya. Pak Kardi pun menyarankan dan anaknya setuju. Tolong panggilin Mbah Harso katanya. Mbah Harso itu salah satu orang yang kayak orang pinter dan mungkin udah rahasia umum gitu ya. Kalau orang yang nggak semuanya, tapi banyak yang make. Kalau orang berdagang itu sukanya kayak gitu. Ada yang nggak semua ya, ini nggak semua ya, catatan ya. Minta kayak gitulah, kayak semacam penglaris atau apa ke orang yang dianggap pinter kayak gitu. Nah, ini Mbah Harso yang sebelumnya dimintain sama Bu Halimah sama Pak Kardi, minta ininya, Mbah, ya didoain biar warung kami itu laris, intinya kayak gitu ya. Nah, kesana konsultasi kan, anaknya disuruh datang ke rumahnya Mbah Harso. Mbah Harso pun datang ke rumah. Begitu ngeliat, lah ini sih kena gitu, ini kena apa Mbah gitu ya. Wah, ini ada yang nggak bener, ada yang nggak suka sama kamu. Maksudnya gimana Mbah? Kena tembak ya Mbah gitu. Ya semacam itu kata si Mbah. Lah terus ini gimana Mbah? Ini gimana? Wis tenang aja. Yuk anterin si Mbah Harso, minta dianter sama anaknya Pak Kardi sama Bu Halimah. Akhirnya dianterin ke lokasi tempat dagangnya di situ. Saat dianterin ke sana, itu kan udah kosong, gerobak kan dipindahin ya, cuman tendanya itu masih buat pancang-pancangnya itu masih ada di situ. Kesana sama anaknya siang-siang itu dilihatin di situ. Nah, ada sesuatu yang memang berbeda di sana. Tepat di bawah gerobak ini ada benda-benda warna hitam, warna kayak kembang-kembang yang udah layu gosong gitu ya. Itu ada di situ. Nah, ini ditunjukin sama si Mbah Harso tadi. Nah, ini nih John gitu, manggilnya si John, anaknya si Mbah Halimah. Ini John, ada nih kembang-kembang kayak gini. Iya ya Mbah ya, ya udah bersihin aja, nanti tak urusin kata Pak Kardi. Kamu cari ranting gitu, disuruh nyari ranting apapun itu. Nah, dipotek jadi 4 sama Mbah Harso. Mbah Harso itu matok gitu ya, 4 titik di sana, tak 1, 2, 3, 4. Setelah itu Mbah Harso itu ya kayak melakukan sebuah ritual di sana, ritual kayak berdoa dan sebagainya. Setelah itu kurang lebih sekitar 10 menit, udah enggak apa-apa, yuk kita pulang. Akhirnya pulang ke rumah ke sana. Nah, tinggal ngurusin ini Bu Halimah sama Pak Kardi yang jatuh sakit. Tapi Mbah Harso permisi, maksudnya nggak langsung hari ini, nanti malam saya kesini lagi. Iya Mbah, makasih. Maka tadi udah diceritain ya begini. Makin memperkuat katanya, yaitu tadi ada yang nakal, ada yang nyerang. Pulanglah Mbah Harso, bener-bener sakit badan sampai mau mandi ya nggak bisa, gerak aja juga nggak bisa. Diurusin lah semua sama anak-anaknya. Nah, malam harinya Mbah Harso pun datang sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam datang ke sana. Mbah Harso itu bilang, nanti malam bakalan ada yang kesini, bakalan ada yang mampir. Mbah siapa Mbah? Ya, pokoknya yang semalam kemarin itu datang ke tempat kalian berdagang. Dan bener, Mbah Harso pun ya diem di situ, di rumah tadi, di rumahnya Bu Halimah, melakukan kayak semacam itulah. Ya kayak doa-doa dan sebagainya kayak gitu. Sementara Pak Kardi sama Bu Halimah itu di dalam kamar, ditemenin sama anak-anaknya mereka. Dan sekitar jam 11 malam, pintu depan itu beneran ada yang ngetok, tek. Setelah itu terdengar ada bunyi kecerekan yang suara pengamen itu, cerek sama suaranya. Nah, ini kan Bu Halimah familiar banget ya yang kemarin. John, itu suara yang ngamen tadi malam, John, itu suara yang ngamen tadi malam. Oh itu Bu, itu. Iya, dia udah datang, John, dia udah datang. Akhirnya si Mbah Harso pun memang udah siap-siap ya. Mbah Harso, John, lampu matiin semuanya. Akhirnya dimatiin semua, kecuali kamar bapak sama ibumu, nggak usah. Semuanya dimatiin, akhirnya dimatiin. Terutama ruang tengah, ruang tamu ya, bagian dapur nggak usah.
Nah akhirnya dimatikan, semua kamar-kamar yang lain juga dimatikan. Si Mbah Harso pun ke depan sana. Si John, nah ini Bu Halimah sama Pak Kardi kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, terbaring aja dia, cuman pasang telinga gitu doang. Si John yang menyaksikan di sana. Si Mbah Harso buka pintu. Bener, di depan itu ada seorang perempuan itu bawa kecrekan dan gambarannya itu mirip dengan apa yang digambarkan oleh Bu Halimah. Seorang perempuan dengan dandanan awut-awutan, matanya itu warnanya hitam, itu ya nyanyinya nggak jelas kayak gitu. Dan di belakangnya itu ada dua pria, kayak ngikutin dan yakin dua pria tersebut adalah yang dilihat oleh bapaknya yang sebelumnya minta makan itu ya, minta makan di sana yang Bu Halimah nggak melihat, dan si perempuan itu yang dilihat oleh Bu Halimah. Ngobrol-ngobrol sama si Mbah Harso yang Mbah Harso nadanya itu cenderung keras. Kalian ngapain kesini gitu kan? Di warung kalian udah ngelakuin sesuatu yang nggak baik. Sekarang kalian datang ke sini mau ngelakuin gitu, mau memperparah lagi. Salah. Saya sudah ada di sini, kalian udah bisa gitu. Pulang sana, pulang katanya. Udah pulang. Kamu siapa yang nyuruh gitu? Kamu siapa yang nyuruh? Seolah-olah ada obrolan seperti itu yang didengar oleh John sama Bu Halimah juga, Pak Kardi itu juga mendengar omongan. Karena ngomongnya itu lumayan cukup lantang ya. Sampai kurang lebih sekitar 5 menit, suara ecrek-ecrek itu pun hilang. Dan yang dilihat sama si John, tiga sosok tersebut, ini mereka tuh berusaha masuk ke dalam rumah. Tapi Mbah Harso itu kayak menahan gitu. Di dalam tangannya begini, sedekap begini, berdiri di depan pintu. Tiga-tiganya itu nggak bisa dan akhirnya kayak mereka tuh kayak kelempar ke belakang. Mas John sendiri nggak terlalu ngelihat dengan jelas gitu ya, karena ketutup sama sebagian sama badannya Mbah Harso. Dan tiga sosok tersebut akhirnya kedorong menghilang begitu aja. Pintu ditutup lagi, krep. John nyalain lampu, nyalain trak, udah nyala. Baru Mbah Harso cerita, udah nggak apa-apa. Mbah itu siapa pelakunya, Mbah pokoknya ada, kata si mbahnya. Pokoknya ada, tapi nggak apa-apa, dia itu udah balik. Nanti kalau misal ada sesuatu apa-apa gitu, nanti perhatikan aja siapa yang orang tiba-tiba baik ke kalian, yang ya bukan siapa-siapa, mungkin kalian gak terlalu deket atau apa, tiba-tiba main ke sini dan ngebaik-baikin, ya kemungkinan orang tersebut. Tapi udahlah, gak usah mikirin yang kayak gitu, kata si Mbah Harso. Yang penting ini udah beres dan ya semoga kalian itu sembuh. Ini paling nanti tak bikinin air gitu. Air didoain, nanti ya ini diminum, terus dipakai buat mandi juga dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya sudah Mbah Harso pun tengah malam itu pulang. Dan saat pulang, si John itu, Mas John itu nawarin, Mbah mau dianterin? Nggak usah. Ada yang belum selesai, kata Mbah Harso. Jadi sekalian jalan, saya sapu dulu, kata si Mbah Harso. Akhirnya begitu dilakukan sama Mbah Harso, dianterin nggak mau, Mbah Harso pulang dengan sendirinya, dan keesokan paginya, alhamdulillahnya, mereka tuh memang nggak bisa tidur, baru bisa tidur itu selepas subuh. Tidur sampai kurang lebih sekitar jam 9 pagi, bangun-bangun, Pak Kardi sama Bu Halimah, badan itu udah ngerasa enakan, masih pegel masih, tapi mulai membaiklah, bisa bangun dan sebagainya. Akhirnya mereka pun istirahat kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari nggak berdagang. Setelah itu, alhamdulillahnya mereka berdua bisa berdagang lagi dan lancar lah intinya. Dan bertahan di tempat tersebut sampai kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, itulah satu cerita dari Bu Halimah di Surabaya sana, pengalaman horornya berdagang. Terima kasih Bu Halimah. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sebentar lagi bawang gorengnya Wiji ada stok. Silakan bagi kawan-kawan yang order, dicek aja di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.